bagi saudara sekalian, aku percaya saudara yang ada adalah dipimpin oleh Tuhan untuk mengangkat kita lagi. Dan terus akan berdoa saudara-saudara, bagaimana keluargamu semua tanpa terkecuali untuk tetap setia kepada. Hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara adalah hal sebagai hamba Allah untuk memenuhi sukacita di bumi dan di surga. Amin saudara. Shalom. Ini firman Tuhan berkata pada Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Saudara, segera kita akan membuka firman Tuhan dengan judulnya, Hai hamba Allah, anak-anak Tuhan, penuhilah sukacita di bumi dan di surga. Lukas 15 ayat 7 berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hari ini saudara-saudara telah disebut menjadi anak-anak Tuhan. Amin saudara. Tapi dengar baik-baik saudara-saudara, kalau saudara disebut menjadi anak-anak Tuhan tanpa bekerja dan tidak menjadi pelaku-pelaku firman Allah, saudara adalah anak-anak kafir. Shalom saudara. Shalom. Kenapa saudara-saudara hari ini kebenaran firman yang sedang saya sampaikan kepada saudara-saudara, apalah arti sebuah yang disebut menjadi anak-anak Tuhan atau orang-orang benar tetapi tidak menunjukkan pertobatan. Pertobatan yang dimaksudkan adalah supaya saudara-saudara kerja buat Tuhan. Amin saudara. Dan kita akan merenungkan saudara, sudah sampai di mana apa yang kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Hanyakkah saudara-saudara menghiasi dirimu? Hanyakkah saudara-saudara membanggakan itu kepada orang lain, berkata aku anak Tuhan, aku anak Tuhan? Sebatas itu saya mau katakan kepada saudara-saudara yang dikatakan oleh firman Allah ini, lebih baik orang yang bertobat. Jadi pertobatan yang dimaksud ini sebenarnya saudara-saudara adalah beralih dari dunia yang hanya hidup untuk mementingkan diri sendiri. Shalom saudara. Dan ini juga saya katakan kepada bangsa-bangsa. Saya sudah merenung bahwa 30 tahun yang lalu sampai dengan hari ini apa sih yang sudah saya kerjakan? Sementara saya sudah mulai pelayanan di Pematang Siantar. Dengar baik-baik saudara-saudara, bulan Maret saya sudah berdoa dan bersepakat dengan Tuhan bahwa saya akan mendirikan pos pelayanan yang disebut dengan doa di Pematang Siantar Simalungun, sampai dengan seluruh pos pelayanan penginjilan yang akan saya dirikan di sana. Supaya apa saudara-saudara? Aku ini hamba Allah. Tidak percuma diberikan kuasa, tidak percuma diberikan urapan-urapan. Karena semuanya itu maksud daripada Allah ialah supaya maju. Amin saudara-saudara. Shalom. Supaya semua adalah sampai kepada tujuan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Firman Allah berkata seperti Sakeus, dia bertobat saudara-saudara. Apakah pertobatannya? Isinya dengarkan baik-baik saudara-saudara. Dia menyadari dirinya selama ini walaupun dia disebut menjadi orang Israel, tapi tidak ada di dalam kebenaran-kebenaran dan tidak ada melayani Tuhan. Bahkan juga kebiasaannya adalah kebiasaan dulu yang memaksakan segala sesuatu kepada masyarakat ataupun kepada bangsa itu atau kepada setiap orang, walaupun anak-anak Tuhan namanya. Dengar baik-baik saudara-saudara, sehingga dalam kesadaran itu dia berkata, aku akan mengembalikan semua apa yang kurampas 4 kali lipat. Dan ini pekerjaan roh
bersolek dan membangun dirinya sendiri dengan baik-baik. Bagi Tuhan adalah enyahlah engkau dari hadapan, karena engkau pemalas, kata Tuhan. Hari ini saya mau membangkitkan saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan harus naik menjadi orang-orang kudus. Katakan apa? Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Perbedaan anak-anak Tuhan dengan orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah bekerja di hadapan Tuhan. Dalam kepribadiannya adalah dia melayani Tuhan, menguduskan dirinya, dan tidak mau ambil bagian di tengah kejahatan, di tengah kemalasan sekalipun, di tengah kesia-siaan waktu dengan baik-baik. Mungkin saudara kan berkata, saya kan masih bekerja, saya kan masih narik beca, saya kan menjadi supir, saya kan menjadi pembuat usaha dengan baik-baik, saudara-saudara. Di tengah pekerjaan maupun engkau bisa untuk memelihara kekudusan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kekudusan itu adalah pelayanan dengan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimaksud adalah bertobat yang datang kepada Tuhan. Karena firman itu berkata begini, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Shalom saudara. Saya mengajak saudara jemaat Tuhan, ciptaan baru itu adalah pembaharuan demi pembaharuan yang tentu naik, saudara-saudara. Naik. Pembaharuan tingkat dan level yang pertama, level yang kedua, level yang ketiga harus ditingkatkan. Masuk kepada level yang keempat, keenam, ketujuh, dan ini pun akan ditinggalkan. Waktu yang berjalan terus dengan baik. Shalom saudara-saudara. Inilah pertumbuhan yang dikatakan ketika Yesus berkata, tebar ini kayu pohon yang tidak berbuah. Maka saya katakan kepada saudara-saudara, haram anak-anak Tuhan jikalau disebut menjadi anak-anak Tuhan tetapi tidak kerja. Orang-orang kudus dengan baik-baik. Saya akan bacakan firman Allah ini supaya saudara-saudara tahu. Yohanes 1 ayat 12, kemudian Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 berkata begini. Dan ialah Kristus Yesus yang memberikan baik adanya rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara, saya mau beritahu, tingkatan anak-anak Tuhan adalah menjadi orang-orang kudus, harus ada di dalam posisi yang kelima. Entahkah saudara-saudara memiliki karunia mengajarlah dengan baik. Istri dengan baik-baik, saudara-saudara, ajar suami. Katakan amin. Shalom. Karena suami saya harus bela ini, saudara-saudara. Suami itu sedang berjuang di depan dan seringkali kalah. Kekalahannya ialah dia sudah ikut main judi, dia sudah ikut merokok, dia sudah ikut nyanyi oh bili-bili bala-bala, dan nyanyian-nyanyiannya semua adalah menyinggung hati orang lain. Leteu mulo-mulo. Shalom saudara-saudara, ini adalah kejatuhan. Dan saudara-saudara, sebagai istri dengarkan baik-baik. Engkau hanya ada di dalam rumah sewaktu-waktu yang adalah Tuhan mau supaya saudara-saudara memberikan pengajaran. Amin saudara. Amin saudara. Satu kali dalam pengajaran itu adalah bertumbuh bagi seorang suami. Ketika suami pulang dan berkata, ini ada menang tadi dari main judi, dengan baik-baik saudara, maka engkau akan memberikan pengajaran. Ingatlah waktu itu haram bagi. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kita semua sebagai orang-orang kudus mengajar, layaknya masuk di dalam rumah Tuhan, layaknya masuk bersekutu dengan Tuhan,
layaknya untuk bisa bekerja sebagai orang-orang kudus. Dengan baik, di dunia ini sedang terjadi menghalalkan segala cara. Ini non orang-orang kudus. Itulah tugas bagi saudara-saudara untuk menyampaikannya, supaya saudara-saudara jangan tutup saja di dalam rumahmu hingga keadaan menjadi tepos, kata orang Batak dahulu, alias tidak punya bontot lagi, lepes karena kebanyakan tubuh. Dengar baik-baik saudara-saudara, aku tidak menginginkan engkau tertawa, tetapi engkau menginginkan, aku akan menginginkan keinginanmu seharusnya adalah supaya engkau menangis bagi dunia yang masih biasa-biasa saja. Dengar baik-baik, pertumbuhan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya bertumbuh saudara-saudara. Shalom. Pertumbuhan itu, gereja di sana sini sudah bertumbuh, berdiri. Saya mau beritahu kepada saudara, kebenaran ini adalah kalau hanya sebatas orang benar tanpa pertobatan, tanpa kerja Tuhan, tidak masuk di tengah kekudusan sebagai orang-orang kudus dalam golongannya, yaitu melayani Allah, memberitakan Injil, menyelamatkan orang lain, membasuh kasih, membasuh kaki orang lain juga, supaya semua berjalan di tengah-tengah kekudusan. Tanpa saudara akan bekerja, memang tidak akan terjadi keselamatan itu, kerja dalam pemulihan itu kepada gereja-gereja dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Pertanyaannya begini, saudara saja pun sebagai jemaat kita tidak naik ke gunung itu. Amin saudara. Shalom. Minggu yang lalu kah tembak baku naik ke gunung itu. Support jantung, support rohani, supaya kita bisa meninggalkan semua hal-hal dalam kesia-siaan waktu, dalam hanya memperdulikan waktu dan kepribadian. Rasul Paulus menangis kepada jemaat yang ada di Korintus, kalau engkau hanya mementingkan dirimu sendiri, engkau tidak layak di hadapan Allah. Hari ini aku katakan, engkau tidak layak akan disebut menjadi orang-orang kudus. Sementara sebagai anak-anak Allah punya arti kan? Boleh saya katakan punya arti. Tetapi di hadapan Allah kebenaran ini adalah saudara akan ditolak sebagai anak-anak Allah. Syukurlah kalau namamu tidak tercoret di dalam buku kehidupan. Tetapi berbicara tentang naiknya orang-orang kudus, engkau tidak ikut di dalamnya, akan tercoret dengan kata lain. Kata firman Tuhan ini benar. Yang kedua saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah bekerjalah buat Allah selagi masih hidup, sebelum engkau poin alias mati. Banyak penyesalan yang ditulis di dalam Alkitab. Shalom saudara-saudara. Penyesalannya adalah tolonglah berikan aku kehidupan supaya aku bersaksi dan memberitakan Injil kepada saudaraku. Masih ada 5 saudara. Siapa yang punya 5 saudara di sini? 5 saudara yang mungkin kepada kamu. Saya punya saudara 6 perempuan dan 2 laki-laki termasuk saya. Berarti saudara saya hanya 1 yang besok aku akan sedang pergunakan waktu untuk menyadarkan dia juga melayani dia, karena kedengarannya adalah dia juga berboya-boya seperti anak yang ada di dalam keluarga itu. Dengan baik. Shalom. Ini bahaya yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara juga. Tanggung jawabmu sebagai hamba Allah yang melahirkan engkau atau yang menggembalakan engkau, saudara-saudara,
sebagai anak-anak Tuhan dengan baik-baik. Hari ini setelah engkau diajar untuk naik dan menjadi orang-orang kudus, hari ini saya akan tugasi bekerja untuk Tuhan. Amin, saudara. Karena dalam pekerjaan itu, maka kita punya hubungan yang erat, connect dengan Tuhan. Shalom, saudara. Iya, namanya pekerjaan. Jadi waktu-waktu itu adalah connect dengan Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang mempekerjakan saudara-saudara. Kebenaran firman berkata begini, Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 sekaligus. Coba perhatikan saudara-saudara hikmatnya mengajar saudara-saudara supaya orang-orang kudus hari ini seperti saudara-saudara bisa proaktif dalam pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Mari sambut dengan tepukan. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Hari ini genaplah firman yang berkata, Allah Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka. Mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang kerja betul, yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Shalom. Supaya dengan firman Tuhan terus naik, saudara-saudara, dan kasihmu harus naik, saudara-saudara, yaitu kasih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan akal budiku, ku sembah Kau Tuhan. Nyanyianmu menjadi favorit. Saudara-saudara bekerja bersama-sama dengan Allah. Yesus mengajar, Aku tidak mengerjakan pekerjaanku, pekerjaan Bapa dengan sendiri, dengan baik. Dia tunjukkan bahwa dia bersama dengan Roh Allah. Amin, saudara. Shalom. Bersama dengan Roh Allah, pasti saudara semangat, pasti saudara gembira. Amin, saudara. Pasti saudara-saudara ada di dalam lapangan, di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan. Gereja ini telah membuat konsep dalam dua tempat. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Di mana, saudara? Dengar penjual telur. Shalom. Kalau hanya engkau mengangkat telur, maka engkau akan ketinggalan. Dengar penari beca. Kalau engkau hanya berkata, wah pasti situ ada sewa, dengarkan baik-baik. Engkau menghalalkan segala cara tanpa menghiraukan Allah Bapa yang telah mengutus kuasa rohnya kepada saudara-saudara. Apalagi sebuah hidup, satu kali gelap saudara akan masuk pada jembatan ini dengan baik-baik. Jembatan apa sih? Apalah gunanya engkau mendapatkan seisi dunia ini, kaya raya, sukses, jabatan, pangkat, punya rumah, punya kemewahan, emas dan perak pun ada di pegadaian dengan baik-baik. Shalom, shalom. Apa gunanya itu semua kalau nyawamu masuk di dalam rel kebinasaan? Dengan kata lain, teguran-teguran sedang terjadi di sana, yang artinya adalah saudara benjol, saudara dekat kepada kematian. Karena kematian adalah berhenti dari segala sesuatu apa yang dikerjakan di tengah kehidupan dalam rencana Tuhan. Hari ini diajar saudara-saudara, aku sebagai anak adalah aku yang memiliki daging sama seperti saudara sebagai manusia, kata Yesus dalam pengajarannya. Tetapi aku tidak sendiri. Di
sudah bekerja bersama-sama dan terbiasa bersama dengan Tuhan. Dengan tepuk tangan bagi Yesus. Satu kali di video dalam kehidupan ini akan kelihatan bahwa apa yang engkau lepaskan. Artinya naik terus. Lepaskan yang namanya menghambat. Karena itulah yang disebut sebagai orang kudus. Shalom. Lepaskan. Apalagi kira-kira emas dan perak pun kau lepaskan. Kalau itu mengganggu tidurmu dan mengganggu kehidupanmu. Cuma jangan buang ke laut. Lepaskan saja. Mungkin saja pekerjaan Tuhan yang bisa akan mempergunakannya. Mungkin saja kepada anak-anakmu yang sedang memerlukan. Karena hari ini saya perlu bilang kepada saudara-saudara, banyaknya juga orang memberhalakan harta kekayaan emas dan perak, memberhalakan, mengkultuskan, menganggap itu istimewa, hingga dia melupakan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang ada selalu berkata begini, tunggulah aku punya rumah, baru aku nanti beribadah dengan baik. Tunggulah aku dulu agak sehat, baru aku datang beribadah dengan setia. Tunggulah dulu aku punya anak, tunggulah sukses anakku dengan baik-baik. Itu adalah pengkultusan. Tinggalkan itu semua, sebab hari ini adalah harinya Tuhan, yang adalah kesetiaanmu untuk kerja bersama-sama dengan Tuhan. Selain masih ini harus tetap engkau lakukan. Berikan tepuk tangan. Bahkan dengar baik-baik kata firman Tuhan, sebab Bapa mengasihi anak dan Dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya Yesus Kristus pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, Allah punya rencana yang takjub dan ajaib di tengah panggilanmu, saudara-saudara. Ketika engkau mulai naik. Amin, saudara. Shalom. Pertumbuhan sama seperti Allah mempergunakan hamba-hambanya. Semua bertumbuh, semua menjelang, semua menyambut panja, semua menyatakan kasih karunia roh yang bekerja di dalam setiap pelayanan. Itu saya harus katakan kepada saudara-saudara aja. Amin, saudara. Shalom. Bukan saja gereja ini yang saya katakan kepada saudara-saudara dalam kebanggaan yang ajaib kita membangun. Itu sudah berlalu dengan baik-baik. Yang ajaib hari ini, saudara-saudara, aku dengarkan suara Tuhan yang masih memimpinku. Dia berkata, aku mencatat di hati. Banyak catatan itu maksudnya adalah berkembang sampai hari ini, sehingga yang kukatakan itu adalah benar, yang kukatakan itu adalah terjadi, yang kukatakan itu adalah firman-Ku, yang kukatakan itu adalah berkuasa untuk melakukannya, mewujudkannya, dan membuat menjadi terjadi, supaya aku ini heran. Amin, saudara-saudara. Dan keheranannya adalah saya hanya mengajarkan kepada saudara-saudara, supaya saudara-saudara pun mengajarkan kepada suamimu. Dengar ini nak, apa yang sulit bagimu. Dengar ini, kecuali kalau sudah meninggal. Karena ini pertumbuhan semua akan terjadi. Waktu ini berkembang terus. 30 tahun yang lalu saya tidak bisa hubungan secara keseharian dengan orang-orang Jakarta atau orang-orang Malaysia. Tapi sekarang hari ini saya juga khotbah sampai kepada mereka dan ada respon. Aku sudah berikan like orang
Beda dengan jemaat kita bertiga. Semuanya adalah sebagai orang benar, tapi pasif. Mungkin saudara punya pekerjaan nyanyian yang lama. Nyanyian yang lama itu apa sih? Nyanyian yang lama ini begini. Tinggal rumah nadi. Tapi dengan baik-baik. Itu dan tolong, karena dia yang menyanyikan itu bukan jadi tinggalkan. Shalom. Oh, merokok melalui tulisan itu 30 tahun yang lalu hanya sebungkusnya. Sekarang 10 bungkus yang sekarang Bang Bulan itu dipampangkan di depan rumahnya bungkus-bungkus rokok. Bukan dari jemaat. Saudara-saudara yang tersandung maupun menjadi tersandung. Dengan baik. Apakah mereka sebagai orang percaya? Orang percaya selalu disebut terakhir dalam ibadahnya Aporsea, Shalom. Tapi kehidupan lamanya tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada pertobatan, tidak ada pemulihan, tidak bisa untuk bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Orang Kudus. Dia konyol, dengan kata lain, dia berjugal bahasa Batak. Dia sapu-sapu. Karena apa? Yesus Kristus yang sudah berkembang dalam naung, dalam kuasa dan kasih karunia, dan kuasanya yang heran yang dimaksud adalah tidak mampu lagi karena ketidakpertumbuhan, karena ketidak dimulai dari sekarang. Bagaimana sebenarnya kita adalah meninggalkan dengan baik-baik. Saya baca untuk yang terakhir. Sebab Bapa mengasihi anak, Dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan dengan baik. Persekutuan kerjasamanya yang baik itu adalah Dia selalu melihat. Kata-kata Dia selalu melihat. Saudara, melihat apa yang terlalu banyak sehari-hari. Coba buat perbandingan. Dapatkah saudara berdoa di dalam melihat Tuhan, melihat Allah, melihat Roh-Nya, bahkan merasakan ini bertumbuh. Saya harus katakan seperti pengajaran Yesus Kristus, sehingga hidupmu bukan di bawah norm, melainkan adalah di atas rata-rata. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit semua.